Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kamu yang baru klik video ini. Perkenalkan, saya Nikmat Hidayatullah atau bisa kalian panggil Pak Nikmat. Di kelas 8 ini saya mengampu dua mata pelajaran, yaitu yang pertama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian yang kedua adalah mata pelajaran Prakarya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi prakarya di kelas 8 semester 1 bab pertama, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada kalian, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Kita mulai dari prinsipnya ya. Prinsip kerajinan bahan lunak. Jadi pada praktiknya kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, itu keterampilan tangan. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Produk kerajinan itu menggunakan keterampilan tangan, sedangkan produk industri itu menggunakan mesin. Ingat ya, itu perbedaannya. Yang kedua, keterampilan teknik. Jadi kerajinan bahan lunak ini memiliki ciri khas atau kekhasan tangan yang nampak dengan sangat mendetail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik. Jadi mesin-mesin sekarang pun belum tentu bisa meniru keindahan dan kerumitan dengan menggunakan keterampilan tangan dan teknik yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, ada kedaerahan atau tradisional. Jadi kerajinan bahan lunak ini masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi setiap wilayah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Jadi bahan lunak itu ada bahan lunak alam dan buatan. Itu memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan penggunaan bahan lain. Jadi dicampur dengan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi masih satu padu dengan bahan dasarnya, atau bisa kita sebut dengan aspek pemaduan. Nah, pemaduan ini juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk kelengkapan busana. Jadi produk kerajinan bahan lunak itu dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut untuk dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya adalah produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya adalah kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada kotaknya di bagian permukaan. Nah, jika kotak tisu sudah tidak dipakai, keramik ini dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu yang baru. Jadi kotak tisu sudah rusak, bisa diganti dengan kotak tisu yang baru, tetapi bisa digunakan keramik atau ornamen-ornamen yang menarik tadi tetap bisa ditempelkan ke kotak tisu yang baru, sehingga bisa melengkapi keindahan dari suatu benda. Nah, yang ketiga adalah
kelengkapan rumah atau bangunan. Contohnya adalah air mancur yang berbentuk, misalnya berbentuk naga. Jadi naga itu seperti seakan-akan menyemburkan air. Atau kalau kalian lebih mudah bisa lihat di Singapura itu ada singa yang bisa seperti menyemburkan air ya, patung singa yang menyemburkan air. Jadi itu kan untuk melengkapi keindahan suatu bangunan atau rumah ya. Jadi agar lebih estetik, agar lebih indah seperti itu. Nah, yang keempat adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya adalah lilin. Jadi di negara kita sajalah. Di negara kita saja itu masing-masing daerah biasanya menggunakan ritual-ritual adat menggunakan lilin. Begitupun agama. Jadi ada beberapa agama yang menggunakan lilin sebagai media untuk ritual keagamaannya. Oke, lanjut lagi. Kerajinan bahan lunak itu dapat dikategorikan sebagai produk-produk sebagai berikut. Yang pertama adalah produk untuk menambah keindahan. Kemudian yang kedua, memberi penekanan atau ciri khas pada suatu benda. Kemudian yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kemudian yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai bentuk benda aslinya. Misal bentuk kodok, ya patung kodok menyerupai patung kodok aslinya. Bentuk naga yang menyerupai bentuk naga aslinya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah sebagai bagian dari karya seni. Itulah kategori produk-produk dari bahan lunak. Nah, jenis-jenisnya, kalau bahan lunak alam ada dua ya, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang pertama, jenis dari bahan lunak alam, yaitu bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, artinya tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya, bahan lunak alam adalah tanah liat atau bahasa Jawanya lempung ya. Kemudian ada getah nyatu, ada bubur tisu. Itu bubur tisu itu tisu yang direndam air, kemudian dibuat menyerupai bubur, kemudian dicetak dan dibentuk sedemikian rupa. Dan kemudian ada foreplay. Nah, yang kedua, ada bahan lunak buatan, yaitu bahan lunak yang diolah dan dicampur zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ada beragam karya kerajinan dari bahan-bahan lunak yang menggunakan bahan ini. Bahan-bahan itu apa saja sih? Misalnya itu yang pertama ada polymer clay, kemudian ada gips, ada fiberglass, kemudian ada lilin, ada sabun, dan parafin. Nah, mungkin untuk gambar-gambarnya nanti saya share di dalam PowerPoint-nya. Bentar lagi kan saya bagikan kepada kalian. Nah, untuk proses pembuatan dan lain sebagainya bisa kalian saksikan di video yang akan datang ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.